warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auslina Ziarata. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang persaudaraan antar sesama muslim. Baiklah, langsung saja. Secara bahasa, ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan Islam. Dengan berukhuwah akan timbul sikap saling menolong, saling mengerti, dan tidak menzalimi secara harta maupun kehormatan orang lain. Hadis persaudaraan sesama muslim dari Abdullah bin Salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, bersilaturahmilah, dan salatlah di malam hari saat orang-orang sedang tidur, maka kalian akan masuk surga." Nah, maksud hadis tersebut adalah kita sebagai seorang muslim hendaklah menyebarkan kebaikan dan mengucapkan salam penghormatan kepada siapa saja yang kita jumpai atau yang kita kenal. Jalinlah silaturahmi terhadap kerabat dekat dan sampaikanlah kebaikan kepada mereka, karena sesungguhnya silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Dan berikanlah sebagian makanan kita kepada orang-orang fakir atau miskin, serta bangunlah di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, niscaya Allah akan mengangkat amal saleh kita dan kita dipermudahkan untuk masuk surga, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Umar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, saudari Auslina Ziarata, yang bagian 3, tolong menolong sesama mukmin. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin dan terhadap mukmin lainnya adalah seperti bangunan rumah yang memperkuat sebagiannya terhadap bagiannya. Kemudian beliau memperhatikan dengan menjalinkan jari-jari tangannya atau jari-jari tangan kanan dan tangan kiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Jadi penjelasannya, tolong sama seorang mukmin tersebut ialah seperti sebuah bangunan rumah, ya seperti kita ibaratkan ada tongkatnya misalnya, atau ada tiangnya, ada atapnya, dan komponen-komponen lainnya. Itulah yang disebut sebagai tolong sesama muslim. Ya, bisa kita katakan seorang mukmin itu tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan mukmin lainnya. Jadi ibaratnya tuh kita saling. Dua pertanyaan dari teman-teman sekalian, yang mana pertanyaannya yang pertama itu, sebagai sesama muslim, bagaimana kita menasihati seseorang yang berperilaku buruk? Nah, ada 3 kunci sukses dalam menegur. Yang pertama, tidak merendahkan ego orang yang ditegur, karena secara psikologis, bila ego seseorang direndahkan, dia justru membuat pertahanan diri untuk menyelamatkan egonya dari pihak luar. Yang kedua, cari waktu yang tepat untuk menegur. Jangan di saat orang ramai, tapi tegurlah mereka di saat mereka sendiri. Yang ketiga, pahami posisi sosial orang yang ditegur. Jangan sampai teguran dianggap sebagai ancaman bagi posisi orang yang hendak kita tegur. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara mempererat hubungan antar sesama muslim? Nah, pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman. Jadi saya akan menjawab. Pertama, menutup aib saudara seiman. Nah, rasa-rasanya kita hidup di dunia ini tidak ada orang satupun yang tidak memiliki aib atau cacat dan kekurangan. Setiap orang pasti memiliki kelemahan. Kita harus mampu menahan diri kita untuk tidak membuka aib saudara kita sendiri. Kita jaga kehormatan mereka, kita tutupi kekurangan mereka dengan saling melengkapi dan menyempurnakan, tidak dengan mengumbar aib mereka yang dapat menimbulkan ketersinggungan hingga berujung dengan permusuhan. Yang kedua, memaafkan saudara seiman. Langkah kedua selanjutnya, memaafkan saudara seiman.
Nah, langkah kedua ini sangat diperlukan dalam hubungan kita sebagai makhluk sosial. Di sela interaksi sosial yang kita lakukan, mungkin ada fiksi dan hal-hal yang lain yang mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Nah, tak ada manusia yang luput dari kesalahan, karena pada dasarnya manusia adalah tempat salah maupun lupa. Namun sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memaafkan dan menyadari atas kesalahan tersebut. 3. Melepaskan kesusahan atau kesulitan sesama muslim. Jika kita diminta untuk memilih antara kemudahan dan kesusahan, nyaris kita pasti akan memilih kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Namun, hidup tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada rintangan dan hambatan yang membuat perjalanan hidup ini tidak seperti yang diharapkan. Nah, maka dari itu kita harus tidak bisa banyak, setidaknya bisa membantu sedikit saudara seiman kita ketika mereka mengalami kesulitan. Kita membantu, bisa pokok atau keuangan dan pakaian dan bahan-bahan lainnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah memutuskan silaturahmi disebut kafir? Nah, memutuskan silaturahmi itu tidaklah membuat seseorang menjadi kafir. Hanya saja bersiap-siaplah akan datangnya atau akan mendapatkan bahaya akibat memutuskan silaturahmi. Yang pertama, laknat dari Allah. Nah, perhatikan ayat yang satu ini. Maka apa kiranya jika kamu berkuasa akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan silaturahmi. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan dituliskan telinga mereka dan dibutakan mata mereka. Surah Muhammad ayat 22-23. Nah, yang kedua, seolah memakan bara api. Dalam sebuah hadis sahih dijelaskan bahwa seseorang yang selalu menolak silaturahmi dari kerabatnya, maka ia bagaikan memakan bara api yang panas. Yang ketiga, menjadi sebab tidak terkabulnya doa. Yang keempat, hukumnya disegerakan di dunia dan di akhirat. Yang kelima, ancaman dijauhkan dari surga. Keenam, jauh dari rahmat Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika kita melihat sesama muslim mencuri, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus melaporkan mereka ke pihak yang berwajib? Nah, mencuri itu adalah sebuah kezaliman. Sufyan ats-Tsauri pernah berkata, andai Anda bertemu Allah dengan memikul 70 dosa yang kaitannya antara Anda dan Dia, itu lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa, namun dosa itu berkaitan dengan engkau dan manusia. Nah, Allah mudah baginya untuk mengampuni dosa-dosamu. Dia Tuhan yang Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Adapun dosa kepada manusia, bila Dia memaafkanmu, maka alhamdulillah. Namun, bila manusia itu tidak memaafkan kamu, maka harus menerima sidang untuk mengembalikan hak mereka yang kita zalimi. Nah, menurut saya pribadi, jika saya melihat seseorang mencuri, lapor pihak berwajib atau tidak. Nah, tergantung benda apa yang dia curi, apakah itu benda berharga seperti perhiasan atau yang lainnya, itu dilaporin. Pun jika orang itu hanya mengambil sebatas roti atau makanan-makanan ringan, itu tidak saya laporin. Nah, selanjutnya pertanyaan lagi, mengapa sesama muslim itu harus bersaudara? Nah, persaudaraan atau ukhuwah itu di dalam Islam perkara yang sangat ditekankan dan diperintahkan oleh Allah. Bahkan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, perkara yang pertama yang dilakukan Rasulullah itu adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mengapa sesama muslim harus bersaudara? Karena perpecahan itu bisa menimbulkan kerusakan, bahkan menyebabkan kelemahan iman. Nah, ada ayat yang menjelaskan tentang ini.
Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Pertanyaan selanjutnya, manfaat yang dapat diperoleh baik untuk diri sendiri dari silaturahmi. Nah, yang pertama, manfaat silaturahmi itu dapat meluaskan rezeki, dan juga manfaat silaturahmi itu dengan bersilaturahmi, ketenangan dan masalah antara keluarga bisa segera terselesaikan. Bahkan silaturahmi itu sering menjadi pembuka jalan keluarnya masalah atau solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Nah, selain itu, manfaat silaturahmi juga lebih mendekatkan kita kepada Allah dan mendapat pahala seperti memerdekakan seorang budak. At-Tabarani dan Al-Hakim. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mempersatukan suatu keluarga yang terpecah akibat harta warisan. Nah, yang pertama dilakukan itu sebaiknya konflik warisan ini penengahnya didatangkan dari pihak internal. Yang kedua, membuat kedua belah pihak yang berselisih tersebut duduk bersama, tapi jangan membicarakan kasus pembagian warisan yang tengah terjadi. Pertanyaan selanjutnya, apa saja ikatan persaudaraan dalam Islam? Nah, menurut Imam Hasan Al-Banna, ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Secara istilah kan, ukhuwah Islamiyah itu adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan, artinya perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Dengan kita berukhuwah akan timbul sikap saling menolong, saling pengertian, dan tidak akan menzalimi saudara lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, salah satu ayat yang menjelaskan sesama muslim itu kenapa harus bersaudara. Nah, seperti yang saya jelaskan di atas tadi, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damailah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat, yaitu Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Hadisnya yaitu persaudaraan sesama mukmin juga disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang mukmin itu akrab dan bersatu. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersatu dan tidak akrab. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, usahakan si penengah ini bisa atau mampu menahan emosi dari kedua belah pihak yang bertikai tadi. Nah, memang prosesnya ini membutuhkan waktu yang lama, mungkin sampai berbulan-bulan. Nah, jika emosi kedua belah pihak tadi sudah mereda atau sudah dingin, baru mengajak untuk berbicara soal harta warisan yang menjadi konflik antara dua pihak tersebut. 3 hal yang menjadi tanda kecintaan kepada saudara. Nah, yang pertama itu mengutamakan kepentingan saudara seiman terlebih dahulu. Yang kedua, tidak mengharapkan sesuatu apapun dari saudara, melainkan kita melakukannya itu dengan ikhlas karena cinta kepadanya. Nah, yang ketiga itu saling menasihati dan menjunjungi. Terima kasih. Langsung saja ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan saudari Soraya, bacakan surah Al-Hujurat ayat 10 dan terjemahannya. Langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya,
orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya mendapat rahmat Allah. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Rizky Rahmah yang artinya apa faktor penyebabnya terpecahnya hubungan ukhuwah Islamiyah. Jadi dapat kita simak firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya jadikanlah untuk tulisan yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian hari. Jadi intinya kita harus sesama muslim atau ukhuwah itu harus menjaga lisannya. Mungkin itu salah satu faktor yang menyebabkan terpecahnya hubungan ukhuwah Islamiyah, yaitu tidak menjaga lisan sesama saudaranya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Risa Apriliani yang pertanyaannya, bagaimana cara umat muslim menjaga ikatan persaudaraan sesama muslim pada masa pandemi? Jadi dapat kita ceritakan, kita masa pandemi ini tidak boleh misalnya bersalam-salaman, berjabat tangan, harus menjaga jarak. Jadi inti menjaga jarak itu kita harus saling berhubungan atau berkomunikasi secara daring atau secara HP saja. Misalnya kita contohkan ya, kita sering WA-WA misal, atau ya saling sapa menyapa dan kabar secara online saja. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Husnul Khotimah yang pertanyaannya, apa balasan orang yang suka memutus tali persaudaraan? Sesuai hadis Rasulullah SAW yang artinya tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat kepada perbuatan zalim dan memutus silaturahmi. Masya Allah, jadi sangat besar dosanya bagi orang yang memutus tali silaturahmi kepada saudaranya. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Sonia yang pertanyaannya, bagaimana hadis persaudaraan dalam Islam yang perlu dijaga oleh sesama muslim? Hadisnya adalah yang artinya beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalanilah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Ramlah yang pertanyaannya, apa keutamaan dari menyambung ikatan persaudaraan sesama muslim? Ya, bisa kita memperbanyak saudara atau memperbanyak teman, bisa juga mendekatkan diri kepada Allah dan dipanjangkan umurnya dan dijauhkan dari neraka. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Ria Fitriani, bagaimana menyikapi sesama muslim yang merendahkan atau memusuhi muslim lainnya? Kita sebagai seorang muslim kita harus melakukan kesabaran, kita dekati dia. Saya pernah mendengar makalah atau kata-kata, kalau kita menghadapi orang tersebut, yang pertama sabar dan yang kedua dermawan. Jadi orang yang sebenci apapun sama kita, insya Allah akan baik kepada kita. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Nurhayati, bagaimana menjaga ikatan persaudaraan agar tidak selisih paham? Ya, kita harus sering-sering sesama mengunjungilah ke rumah-rumah saudara kita atau keluarga kita, ya saling berbuat baiklah kita sesama saudara tersebut. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Sarwani Abdan yang pertanyaan, seperti apa persahabatan pada masa Nabi Muhammad SAW? Ya, dapat kita ingat cerita sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Beliaulah orang yang mempercayai Nabi ketika Nabi itu melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Di sana orang kafir semua tidak ada yang percaya bahwa Nabi Muhammad tersebut melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan Abu Bakar lah orang yang pertama mempercayai beliau. Jadi begitulah persahabatan antara Sayyidina Abu Bakar dan
Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Rohanah, dalil pertengkaran persaudaraan. Jadi dapat kita sebutkan hadisnya yang artinya dari Zubair bin Mut'im radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan masuk surga bagi orang yang memutus silaturahmi. Demikian. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Tika Samawita, bagaimana pendapatmu seorang muslim yang tidak peduli dengan saudara sesama muslimnya? Jadi kita ya sebagai muslim juga ya kita harus bersabar ya, kita dekati saja, kita baik-baiki saja mereka ya, jangan dibalas dengan perbuatannya tersebut. Kita sadar diri ya, kita harus sabar saja. Hanya itu yang dapat kami jelaskan. Kami meminta saran dan kritiknya agar presentasi kami ke depannya lebih baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.